Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah saged kepanggih malih saged sarangan kita belajar thalabul ilmi. Kita masih melanjutkan materi nggih. Kemarin kita sudah bahas tentang bab masalah puasa. Setelah puasa itu ada bab namanya i'tikaf. Harusnya i'tikaf itu ya sebelum puasa, tapi ini malah i'tikaf ya sesudah puasa. Tapi tidak apa-apa ini karena ini urutannya seperti itu. Ayo Bapak Ibu rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan al-i'tikaf. Ya, i'tikaf. Insya Allah sudah sudah mafhum ya, sudah tahu napa niku i'tikaf. Biasanya pun i'tikaf niku ya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lah, al-i'tikaf lughatan, i'tikaf secara bahasa, i'tikaf secara bahasa artinya adalah al-muktsu wal labthu, menetap atau berdiam diri. Ya, menetap atau berdiam diri wa mulazamatu syai', melazimi sesuatu. Ya. Jadi nek secara bahasa sing jenenge i'tikaf niku nggih berdiam diri. Nggih, berdiam diri. Wa syar'an, adapun menurut syar'i pengertian i'tikaf adalah al-lubthu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid, alladzi tuqamu fihil jama'atu, yang masjid itu dilaksanakan sholat berjamaah. Okay. Jadi tempat pelaksanaan i'tikaf niku adalah di masjid ya, yang didirikan sholat berjamaah. Nah kan sebagian ulama mensyaratkan lagi masjidnya bukan hanya sholat berjamaah 5 waktu, tapi juga dilaksanakan untuk sholat Jumat. Maka tidak boleh i'tikaf kok di musola pom bensin. Sebelum di i'tikaf, perlu di Purbayan Al-Aqsa sanes sekolah niku lho pom bensin. Ya. I'tikaf di musola pom bensin. Nah, itu enggak boleh. Ya. Jadi tempatnya adalah masjid yang didirikan sholat berjamaah ma'as saumi, disertai dengan puasa. Ya, karena i'tikaf itu bukan hanya malam saja, ya, tapi juga siangnya. Ya. Wa niyatil i'tikaf, dan juga disertai dengan niat. Ma'as saum ini syarat yang disyaratkan oleh mazhab Maliki. Ya tidak harus puasa, karena memang i'tikaf itu juga tidak hanya di bulan puasa, di hari-hari biasa boleh orang meniatkan diri untuk i'tikaf, berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu lebih ditekankan. Batasannya berapa lama? I'tikaf niku batasannya berapa lama? Oh ngapunten saderengipun wa niyatul i'tikaf, harus diniati i'tikaf. Orang mung teko ning masjid ngopo wis duduk-duduk ning masjid karo kancane. Ndak niat i'tikaf ya. Hanya asing pundi ten masjid lah ngopo wis kancane ten masjid aku tak melu duduk-duduk ning masjid. Ndak niat. Maka harus disertai dengan niat, ya, harus disertai dengan niat i'tikaf. Lah kesibukannya apa? Ya kesibukannya nanti adalah untuk beribadah. Wa aqallu muddatihi, adapun batasan waktunya adalah paling tidak yaumun wa lailatun, sehari semalam.
Nggih, sehari semalam. Itu menurut Malikiyah. Bahkan kalau Imam An-Nawawi beliau ngendika nggak ada batasan. Seangger jenengan pun masuk ke dalam masjid ya dalam keadaan suci, kemudian berniat untuk iktikaf ya, berdiam diri barang sejenak, itu sudah dianggap sebagai iktikaf menurut Imam An-Nawawi seperti itu. Terus batasannya adalah ada yang mengatakan yaumun walailatun, ada juga yang mengatakan wa muddatun yasiratun, ya barang sejenak. Yang penting tadi ada niat. Ya, ada niat. Li tafarrughi lil ibadah. Ya, melonggarkan waktu tadi ya untuk beribadah. Maka fala budda min kaunihi fil masjidil am, maka pelaksanaan iktikaf itu dilakukan di masjid am, itu umum, maksudnya masjid yang jamaahnya banyak, masjid yang dikerjakan sholat berjamaah. La fi masjidil bait, tidak di masjid rumah. Biasanya kan enten musola masing-masing nggih. Nah, rumah itu biasanya ada musola, nah, tidak di situ. Lirrojuli, bagi laki-laki ya iktikafnya di masjid. Wa ayakunal mu'takif shaiman musliman mumayyizan, ya. Dan hendaknya orang yang melakukan iktikaf ini, satu, dia dalam keadaan berpuasa, musliman, seorang muslim, mumayyizan, dan juga orang yang sudah mumayyiz. Mumayyiz ini apa? Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mula anak kecil, ya, bahkan ada yang iktikafnya anak kecil tidak sah, ya, karena belum mumayyiz. Malah khawatirnya nanti justru ngotori masjid, karena berdiam diri di masjid, bahkan yaumun wa lailatun, ya, bahkan bermalam di masjid, nah, maka tidak boleh, tidak sah, ya. Mumayyizan. Fala yasihu min kafirin au majnunin au tiflin, maka tidak sah iktikafnya orang kafir, wong non muslim tunggu iktikaf. Jenengan jengkundi nderek niku iktikaf kali sederek muslim. Lho jenengan muslim mboten, login dulu kan. Bahasanya anak muda sekarang login dulu ya. Nah, masuk Islam dulu baru iktikaf. Au majnunin, dan juga tidak sah iktikafnya orang gila, au tiflin, atau anak kecil. Ya tadi orang gila, anak kecil ini mohon maaf ya, karena orang gila itu mungkin akalnya juga tidak berfungsi, khawatirnya malah jadi nanti apa? mengotori masjid. Wala min junubin wa nahwihi, dan tidak boleh iktikaf itu dalam kondisi junub, berhadas besar, tidak boleh. Orang yang berhadas besar tidak boleh bukannya iktikaf, duduk-duduk di masjid tidak boleh, karena dia dalam kondisi hadas besar. Ya. Maka kalau ada seorang yang melaksanakan iktikaf, lajeng kok nyun sewu ngimpi, ya, kemudian hadas besar, maka dia harus segera keluar dari masjid untuk toharoh. Ya. Lah niku terkait dengan pengertian iktikaf. Wahua hukumnya nopo? Nek tadi pengertiannya itu berarti tadi berdiam diri di dalam masjid. Masjidnya itu adalah masjid yang didirikan sholat berjamaah, ya, disertai dengan niat, ya. Kemudian aktivitasnya adalah beribadah. Lalu apa beribadah? Ya, saged sholat sunnah, saged tilawatul Quran, saged zikir,
ataupun saged thalabul ilmi, belajar ilmu syar'i, lah niki aktivitas-aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama i'tikaf. Wa huwa mustahabun, hukumnya adalah mustahab, sunnah. Wa qurbatun minan nawafilil khair, ya, fi ayyi waqtin, bahkan dia merupakan salah satu bentuk kegiatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, fi ayyi waqtin, kapanpun itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, i'tikaf niku tidak hanya di bulan Ramadan. Di hari-hari biasa niku boleh i'tikaf. Mula Bapak Ibu rahimakumullah, agar nanti bernilai ibadah, boleh panjenengan datang ke masjid lebih awal sambil nunggu sholat, sambil nunggu waktu sholat, maka boleh sambil nunggu waktu masuk sholat, ya, niat i'tikaf di dalam masjid, ya, menyibukkan dengan sambil nunggu baca Al-Quran, sambil nunggu sholat sunnah. Lah itu diniati i'tikaf. Lah ini boleh yang seperti ini. Fi ayyi waktin, kapanpun itu. Illa idza kana nadhron, kecuali kalau i'tikaf itu i'tikaf nadar, sesuatu yang dinadarkan itu hukumnya wajib. Seumpami nek aku wis mari, aku arep i'tikaf ning masjid, nah maka dia wajib, hukumnya wajib, dia harus i'tikaf berapa hari. Nah niku nggih. Nah, itu kalau i'tikafnya i'tikaf nazar. Adapun hukum asalnya adalah i'tikaf itu adalah sunnah, mustahab, dianjurkan. Nggih. Wa dalilu masyru'iyatihi, adapun dalilnya wonten surat Al-Baqarah. Nggih. Wonten surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiyalit ta'ifina wal akifina war ruk'is sujud, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami perintahkan, ya, wa ahidna ila Ibrahim, kami perintahkan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Perintahnya napa? Bersihkanlah rumahku, antahhira baiti. Terus ini salah satu napa nggih? Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu mendapat tugas untuk membersihkan rumahku, maksudnya adalah masjid. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, berarti Masjidil Haram, ya. Untuk orang-orang yang tawaf, wal akifina, dan juga orang-orang yang beriktikaf, war ruk'is sujud, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Lah niki dalil diperintahkannya untuk iktikaf. Artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Nah, maka ini adalah dalil bahwa satu, ada perintah di situ, Allah perintahkan untuk membersihkan rumah Allah, ya, sehingga orang yang melaksanakan ibadah di rumah Allah itu menjadi nyaman. Maka orang yang nanti sholat di masjid, orang yang iktikaf, kalau di sini Masjidil Haram berarti orang yang kemudian tawaf itu merasa nyaman, ya, karena tempatnya bersih. Nah, coba naik masjid kok tempatnya kotor, sebutan nyaman, ya. Orang mau berlama-lama di masjid sudah nggak enak, buatan nyaman. Nah kok langsung mulai betah, ya. Ngene reget, masjidnya kotor, jadi tidak nyaman. Nah, maka di sini diperintahkan untuk membersihkan masjid, ya, sebagai fasilitas untuk orang-orang yang tawaf,
untuk orang-orang yang iktikaf dan orang-orang yang sholat. Wa fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana ya'taqifu fil ashril awakhir min Ramadhana, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini lebih ditekankan lagi. Di 10 hari terakhir Ramadan ini disunahkan lagi, ditekankan lagi. Bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Mula monggo menika mengke untuk Ramadan yang akan datang bisa diprogramkan. Baik itu kesadaran pribadi masing-masing ataupun nanti dari takwir masjid memprogramkan ya diadakannya iktikaf. Tidak apa-apa. Ya. Untuk sebagai bentuk memakmurkan masjid Allah dan juga sebagai bentuk melaksanakan sunnah Rasulullah, yakni iktikaf di 10 hari terakhir. Bahkan Rasulullah melaksanakan iktikaf ini ya ketika beliau masuk hijrah kota Madinah sampai beliau meninggal, kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Bensasi bulan puasa itu Allah perintahkan pada tahun kedua Hijriyah. Berarti kalau Rasulullah itu di Madinah 10 tahun, wallahu alam kurang lebih mungkin 9 kali, ya, 9 tahun. Ya, 9 kali Ramadan berarti. Jadi setelah turun perintah puasa, karena puasa Ramadan itu turun pada bulan Rajab tahun kedua Hijriyah. Nggih, tahun kedua Hijriyah. Termasuk sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu diperintahkan pada tahun kedua Hijriyah. Nah ini kita belajar sejarah nggih. Terus perintah puasa Ramadan niku kok bukan sejak muncul Islam, bukan. Terus Rasulullah niku dakwah ten Mekah kurang lebih 13 tahun. 13 tahun niku Rasulullah dakwah ten Mekah. Niku nalika ten Mekah niku nggih dereng enten poso Ramadan, dereng enten. Bahkan sholat 5 waktu saja nanti baru ada itu ketika Isra Mi'raj, mendekati ajeng hijrah ten Madinah. Lah terus ibadah zaman riyen napa saderenge hijrah ten Madinah? Nggih salat. Nggih. Ada yang mengatakan salatnya para sahabat, salatnya Rasulullah dan para sahabat sebelum hijrah niku nggih salat 2 waktu. Ya, di waktu pagi dan petang. Lah baru ketika Rasulullah pindah saking Mekah pindah ke Madinah, tahun pertama niku Rasulullah SAW baru mengkondisikan kota Madinah, baru tahun kedua nggih turun perintah puasa Ramadan, turun perintah zakat, turun perintah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha niku baru ketika Rasulullah sudah hijrah. Lah sejak turun itu sampai Rasulullah wafat nggih kurang lebih 9 tahun, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Nggih. Taqarruban ila Wahi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takafa azwajuhu ba'dahu. Ya. Maka setelah Rasulullah wafat, istri-istri Rasulullah juga beriktikaf. Maka boleh, ibu-ibu bagi perempuan boleh beriktikaf, boleh di masjid, ya. Maka kalau nanti iktikaf itu di masjid berarti tempatnya itu dipisah, ya. Atau sebagian ulama membolehkan di masjid rumahnya. Nah, ada yang menjelaskan seperti itu, ya. Sebagian ulama ada yang menjelaskan boleh wanita itu beriktikaf di masjid rumahnya. Atau ada nggih kemarin juga saya itu di WA kali beberapa orang itu, Ustadz ten pondok tenakan iktikaf kagem ibu-ibu napa mboten? Wah mboten enten.
Terus dicarikan di daerah Solo niku mana masjid yang diadakan iktikaf khusus untuk ibu-ibu ataupun untuk perempuan. Nah, boleh ya, yang demikian boleh. Wa ijma'ul ulama'i ala masyru'iyatihi, ya. Dan para ulama berijma, bersepakat bahwa iktikaf niku disyariatkan, ya. Disyariatkan, diperintahkan, nggih, langkung-langkung di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terus nek wonten setunggaling Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, apabila Rasulullah memasuki 10 hari terakhir, ya, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Ngencangke sarung niku kok ora sarunge ditaleni mboten, maksudnya para ulama menyebutkan, ya, ibadahnya lebih giat. Wa aqadha ahlahu, dan juga Rasulullah membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk menghidupkan malam. Ya, untuk menghidupkan malam dengan tilawah, menghidupkan malam dengan sholat. Ya, sholatnya pripun? Lampun traweh niku, Mas. Nah, maka boleh. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita sudah traweh berjamaah kalian imam, nggih, lajeng traweh lajeng sambung witir nggih kalian imam jamaah, maka boleh malam itu kita masih boleh melaksanakan sholat tahajud. Lah bagaimana? Maka sholat tahajudnya adalah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Berapa rakaat? Ya sesanggupnya, sak kesele. Nggih, sesanggupnya, tanpa witir lagi. Ngeten nggih. Dados mungkin nek menawi pun salat traweh, lajeng salat witir kalian imam, lajeng kok mungkin dalu ajeng salat melih, salat tahajud, maka monggo 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Jumlahnya berapa? Tidak dibatasi. Ngeten nggih? Jumlahnya tidak dibatasi. Lah, mengke mboten perlu witir melih. Lah kejaba napa? Kejaba namung tumut salat jamaah tarawih mawon, lajeng witire mengke dalu. Nah, maka ndak apa-apa. Nek dereng witir berarti mengke dalu, ya, bangun 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kok wis rasa kesel iki, waduh wis kesel iki, tutup dengan witir. Atau wah ini sudah menjelang hampir subuh, maka ditutup dengan sholat witir. Nanti ku boleh, nggih. Lah itu kegiatan-kegiatan iktikaf salah satunya adalah dengan qiyamul lail, ya, sholat tahajud, ataupun dengan tilawatul Quran. Nggih. Dengan tilawatul Quran, menyibukkan diri dengan tilawatul Quran, baik malamnya maupun siangnya. Lah pertanyaannya, iktikaf niku apa harus full sehari semalam? Mau tidak? Boleh. Ya tadi yang batasannya itu adalah tadi ya, ada yang kalau dalam mazhab Maliki disebutin yaumun walailatun, sehari semalam, ada atau muddatun yasiratun, atau barang sebentar, yang penting diniatkan untuk iktikaf. Kedah enten niat, Pak. Nggih. Mula kan kadang sosok teng masjid niku ada ditulis nawaitul iktikaf, ada ya tulisan niat ingsun iktikaf. Ada sebagian, kalau tidak salah nek masjid yang saya tahu, Masjid Patisah nih dulu. Ya, Masjid Patisah itu ya. Itu ada tulisan nawaitul iktikaf, ada itu. Jadi niat ingsun iktikaf. Nah, harus disertai dengan niat. Orang dodok-dodok ning masjid. Lah niku. Kemudian aktivitasnya adalah tadi sholat sunnah, tilawatul Quran, zikir, dan lain sebagainya. Qala Az-Zuhri, ya, Imam Az-Zuhri beliau ngendika, ajaban minan nas, aneh, kata Imam Az-Zuhri, menungso niku aneh, ajaban minan nas, ya, menakjubkan, ya, manusia itu aneh. Kaifa tarakul i'tikafa, bagaimana mereka meninggalkan i'tikaf?
Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'ulu syai' wa yatrukuhu wa ma tarakal i'tikaf hatta kubido. Rasulullah niku menawi nindakaken sunah, kadang-kadang Rasulullah nindakaken, kadang-kadang Rasulullah meninggalkan. Tapi yang jenenge i'tikaf niku Rasulullah mboten nate nilar. Kata Imam Az-Zuhri seperti itu. Mula Imam Az-Zuhri itu menungso niku aneh. Nggih. Manusia itu aneh. Kenapa mereka tidak mau beriktikaf? Padahal Rasulullah menawi amalan niku hukume sunnah, kadang Rasulullah mengerjakan, kadang Rasulullah meninggalkan. Adapun untuk iktikaf, itu Rasulullah itu melaksanakan iktikaf selama bulan Ramadan, maksudnya setiap tahunnya sampai beliau wafat, sampai beliau kubido, ya, sampai beliau wafat. Nah, maka ini menurut Imam Az-Zuhri ini ya termasuk keutamaan iktikaf ini. Monggo menika saged diamalkan niku wau nggih. Ya sifatnya teknisnya mau sendiri-sendiri ndak apa-apa. Mbok pilih mengke kan enten nggih masjid niku dereng enten program iktikaf, maka datang sendiri ke masjid kemudian iktikaf ndak masalah. Nggih. Atau nanti dari takmir masjid ya membentuk panitia iktikaf itu juga bagus, memberikan fasilitas. Nah, ya kayak kita itu aneh Pak, aneh malah dewe mboten iktikaf, mergo napa dadi panitia iktikaf. Sing tumbas nopo, sing iktikaf kan kata Pak. Lah kita jadi panitia nih. Panitia nih malah ora iktikaf, tapi kan memberikan fasilitas bagi yang beriktikaf ya. Mungkin menawi sonten niku dah nyiapkan untuk buka, sing godhoke banyu, sing nukoke napa numbaske snack kagem buka. Nah, malamnya setengah jam 3 itu sudah menyiapkan makanan untuk ya sahur. Enggak apa-apa ya. Artinya juga bagus juga. Insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan tetap mendapatkan ya pahala iktikaf ya. Karena memberikan fasilitas ya, menyiapkan fasilitas. Lah enggak apa-apa lah itu ya. Jadi kadang itu ya aneh juga ya. Ustadz kon iktikaf itu ustadz ora tau iktikaf. Lah mergo napa kan ngisi pengajian ten pundi-pundi. Kadang ya lah nggih waduh repot juga. Wah Pak Ustadz ora iktikaf lah pripun? Lah jadwale ten pundi-pundi malah mboten iktikaf. Nggih, ngakon jamaah iktikaf malah piyambake mboten iktikaf. Ngakon jamaah iktikaf malah ya ribet dhewe ya golek-golek napa. Wa alam bisawab. Tapi mudah-mudahan ya tetap mendapatkan ya keutamaan. Wa hikmatuhu, adapun hikmah ya Allah perintahkan untuk iktikaf adalah sifaul qalbi ya, yakni untuk membersihkan hati. Membersihkan hati dari apa? Ya dari urusan-urusan dunia. Yes. Wis masa wis welas sasi dunia terus. Allah hanya minta untuk 10 hari saja fokus ya untuk beribadah. Malah kuwi rame-rame nih orderan kok nggih. 10 hari ini ku malah rame-rame nih orderan, malah rame-rame nih pasar itu. Lah gitu. Maka ya memang godaannya berat nih Pak. Ya banyak teman-teman juga itu arep iktikaf tapi kok malah untuk proyek. Ajeng iktikaf malah dapat proyek, arep tak tinggal kok eman-eman tapi kok yo pengen iktikaf kan. Ya solusinya akhirnya iktikafnya malamnya iktikaf, paginya kerja. Boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Lah syukur-syukur kalau 11 bulan sudah mempersiapkan pun nabung, nah, nanti 10 hari terakhir ya memfokuskan untuk iktikaf. Lah niku langkung sae. Ya minimal anulah ya seumur hidup kita ben ngrasake tau iktikaf niku pripun wis dadi wong masjid ngoten guys. Turune ning masjid ya, tidurnya di masjid, aktivitasnya tiap hari di masjid ya selama 10 hari niku, 10 hari terakhir. Ya kemarin kayak kita
ya panitia etikaf ya 10 hari terakhir di masjid terus. Ya, ndak kemana-mana. Ya, nek betahke napa-napa ngubungi panitia, Mas, kula butuh sabun Mas, tumbaske sabun. Niki atone sing repot panitia numbas. Ndak apa-apa ya. Ndak apa-apa. Atau kalau ndak memang panitia juga sudah menyiapkan ini sabun untuk para peserta etikaf dan lain sebagainya. Sehingga orang yang etikaf itu sudah fokus ibadah. Jadi hikmahnya adalah satu tadi untuk menyucikan hati. Kemudian muraqabatu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqita'u ilal ibadah, ya. Dan memusatkan diri untuk ibadah. Memutus sementara urusan dunia. Okay? Memutus sementara urusan dunia. Jadi fokus untuk ibadah, ya. Lebih-lebih tadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Afdalnya malam hari, ya. Afdaluhu fil ashri awakhir min Ramadan. Dan yang paling utama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Allati hiya khairun min alfi syahrin, yang Lailatul Qadar itu ya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ada yang WA saya, Ustadz, saya daftar iktikaf di Pondok Anur. Oh ya, boleh. Tapi iktikafnya kalau siang saja. Lailatul Qadar itu malam lagi, malah iktikafnya malah siang. Loh, bukannya Lailatul Qadar itu malam-malam itu bukan. Lah saya kalau malam ada kegiatan. Jadi nek malam itu enten kegiatan keliling tarling gitu. Jadi nanti mau iktikafnya siangnya, malah iktikafnya siangnya. Lah kok untuk Lailatul Qadar napa mboten niki? Oh, iktikafnya siangnya nggih. Wa alam niku. Wa alam menika Bapak Ibu rahimakumullah nggih. Jadi terkait dengan iktikaf ya, pengertiannya tadi berdiam diri di dalam masjid, ya, menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya adalah masjid, ya, masjid yang didirikan sholat 5 waktu, lebih-lebih masjid yang didirikan sholat Jumat. Kemudian kedua, hukumnya adalah sunnah, ya, kecuali kalau iktikaf nazar. Iktikaf nazar hukumnya wajib. Nah, kemudian hikmahnya adalah tadi membersihkan hati, ya, dari urusan-urusan duniawi, kemudian memusatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah mungkin masih ada adab-adab dan syarat-syarat, ya, yang terkait dengan iktikaf. Boleh mengatakan